Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ika Marasi. Saya dari Prodi Manajemen Agroindustri dengan NIM G41192245 dari golongan E dengan nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang forecasting. Berikut adalah data forecasting penjualan. Di dalamnya juga ada moving average, exponential smoothing, dan lain sebagainya. Moving average. Untuk mencari moving average menggunakan N sama dengan 2. Dengan rumus, jumlah penjualan minggu ke-1 sampai minggu kedua dibagi 2. Sehingga kita klik moving average pada minggu kedua dengan rumus Excel sama dengan sum. Lalu di blok penjualan minggu ke-1 sampai kedua, lalu dibagi 2. Setelah itu kita klik tanda plus yang ada pada pojok kiri moving average minggu kedua. Seret ke bawah sampai minggu ke-31. Untuk mencari exponential smoothing dengan alfa sama dengan 0,9. Untuk exponential smoothing minggu pertama bisa diketik manual sesuai dengan penjualan minggu pertama, yaitu 1022 exponential smoothing minggu kedua bisa dicari dengan rumus Excel, yaitu sama dengan 0,9 dikali penjualan ditambah 0,1 kali exponential smoothing minggu ke-1. Setelah itu klik tanda plus yang ada pada pojok kiri exponential smoothing minggu kedua. Seret ke bawah sampai minggu ke-31. Untuk mencari error. Untuk mencari error pada minggu ke-1 bisa kita gunakan rumus sama dengan penjualan minggu ke-1 dikurangi exponential smoothing minggu ke-1. Setelah itu klik tanda plus yang ada pada pojok kiri error minggu ke-1. Seret ke bawah sampai minggu ke-30. Untuk mencari error kuadrat minggu ke-1 bisa kita gunakan rumus sama dengan error minggu ke-1 pangkat 2. Setelah itu klik tanda plus yang ada pada pojok kiri error kuadrat minggu ke-1, seret ke bawah sampai minggu ke-30. Untuk mencari AP minggu ke-1 digunakan rumus sama dengan error minggu ke-1 dibagi penjualan ke-1 dikali 100. Setelah itu klik tanda plus yang ada pada pojok kiri AP minggu ke-1. Seret ke bawah sampai minggu ke-30. Moving average. Untuk menentukan moving average menggunakan Excel, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, klik moving average minggu ke-1 yang akan kita cari hasilnya. Langkah yang kedua, klik tab menu data, kemudian klik data analisis, pilih moving average, lalu kita klik tombol OK. Nomor 3, isi input range interval dan output range. Input range blok penjualan minggu ke-1 sampai ke-31. Untuk intervalnya yaitu 2 dengan N sama dengan 2. Output range-nya klik output range, kemudian klik moving average minggu ke-1 yang akan kita isi hingga muncul di output range-nya berupa tulisan, lalu kita klik OK. Untuk exponential smoothing sendiri, untuk exponential smoothing menggunakan Excel, langkah-langkahnya yang harus dilakukan adalah kita klik exponential smoothing minggu ke-1 yang akan kita cari hasilnya. Lalu yang langkah kedua, kita klik tab menu data, kemudian klik data analisis, pilih exponential smoothing, lalu klik OK. Dan nomor 3, isi input range interval dan output range. Input range, kita blok penjualan minggu ke-1 sampai ke-31. Dari dumping faktornya kita menggunakan alfa 0,9. Untuk output range-nya, klik output range, kemudian kita klik exponential. Terus langkah-langkahnya smoothing minggu ke-1 yang akan kita isi hingga muncul di output range-nya berupa tulisan, lalu kita klik OK. Nah, di sini menghitung MAD, MSE, dan MAPE. Untuk MAD sendiri kita menghitung menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan average data error minggu ke-1 sampai ke-30. Untuk MSE kita menghitung menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan average data error kuadrat minggu ke-1 sampai minggu ke-30. Untuk mencari MAPE digunakan rumus
Excel yaitu sama dengan average data APE minggu ke-1 sampai minggu ke-30. Cara efektif tanpa harus memasukkan rumus kembali untuk mengisi nilai MSE dan MAPE adalah cukup menghitung MAD menggunakan rumus Excel. Kemudian tinggal tarik ke kanan ke arah MSE dan MAPE. Maka nilai MSE dan MAPE akan muncul tanpa harus mengetik rumus lagi. Membuat grafik. Untuk membuat grafik penjualan, maka langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, blok penjualan minggu ke-1 sampai minggu ke-31. Kemudian klik tab menu insert, kemudian klik line, klik grafik pertama. Kemudian klik garis kotak yang ada di tengah hingga muncul persegi, klik kanan, kemudian pilih select data. Terus langkah berikutnya klik seri 1 hingga berwarna biru, kemudian klik edit series name menggunakan penjualan. Klik add series name moving average, kemudian series values. Klik data moving average ke-1 sampai ke-31. Terus langkah berikutnya klik add series name moving average, kemudian klik service value data moving average ke-1 sampai ke-31, lalu klik OK. Nah, di sini adalah penggambaran dari grafik penjualan. Di sini sebelah kiri ada data menggunakan rumus manual, dengan sebelah kanan data menggunakan data analisis. Untuk data hasil analisis forecasting untuk biaya iklan. Karena cara pencarian datanya biaya dengan pencarian data penjualan itu sama, maka penjelasannya cukup satu kali. Nah, di sini ada grafik biaya iklan. Di sini ada sebelah kiri data menggunakan rumus manual, sebelah kanan data menggunakan data analisis. Di sini untuk mencari regresi. Untuk mencari regresi dilakukan langkah sebagai berikut. Klik tab menu data, klik data analisis, pilih regresi, lalu diklik OK. Input Y range, yaitu dengan cara blok data penjualan minggu 1 sampai ke-30. Lalu input X range, blok data biaya iklan minggu ke-1 sampai ke-30. Untuk output range, arahkan kursor ke tempat kosong di mana regresi akan ditempatkan. Kemudian diklik OK. Nah, di sini ada tabel regresinya. Di sini sebelah kiri ada tabel penjualan, di sebelah kanan ada biaya iklan. Nah, dari data analisis hasil forecasting didapatkan dua kesimpulan, yaitu di penjualan dan biaya iklan. Di penjualan sendiri, grafik moving average pada data penjualan menunjukkan pola siklis. Hal ini dipengaruhi tingkat penjualan yang mengalami fluktuasi ekonomi jangka panjang. Rata-rata grafik bergerak menggunakan sejumlah data aktual permintaan yang baru untuk membangkitkan nilai ramalan untuk permintaan di masa yang akan datang. Grafik di atas bergerak meningkat ke atas secara perlahan dan berjangka waktu yang lama atau bisa dibilang stabil, namun meningkat. Untuk grafik exponential smoothing, grafik tersebut menjual pola siklis juga. Grafik di atas menggunakan konstanta pemulus alfa yang diperkirakan tepat. Nilai konstanta pemulus menggunakan nilai alfa sama dengan 0,9. Nilai alfa tersebut membantu data yang tidak stabil menjadi stabil dari waktu ke waktu. Pada data hasil analisis forecasting pada data penjualan didapat MAD, MSE, dan MAPE sebagai berikut. Dengan MAD 16,55, dengan MSE 484, dengan MAP 14.893. Untuk biaya iklan sendiri, grafik pada moving average menunjukkan pola grafik pola musiman. Hal ini terjadi bila nilai dan pengaruhi oleh faktor musiman. Faktor musiman sendiri bisa berasal dari kuartal tertentu seperti hari-hari pada minggu tertentu. Pola pada grafik menunjukkan kenaikan yang cukup drastis kemudian mengalami penurunan. Grafik smoothing pada biaya iklan menunjukkan pola tren. Pola tren ini terjadi bila ada kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dan dalam data. Pada data hasil analisis forecasting pada biaya iklan memperoleh data MAD, MSE, dan MAPE sebagai berikut. Dengan MAD 132,30, dengan MSE 26745, dengan MAP 119.070.
Nah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.